Betul. Dengan konsep yang dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Denada ini kan dia kan tidak menginginkan nggak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan. Ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka dia saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Oke, Bang, mungkin di tengah pengakuan dari Ibu sendiri ini Reza juga masa lalunya dikulik lagi nih sama netizen dan katanya sudah pernah menikah. Klarifikasi, sedikit. Saya sedikit klarifikasi apakah benar? Begini. Soalnya Dan sudah punya anak. Iya, mantan istrinya sudah. Begini ya. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba tunjukkan Ini saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Yes. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian, jangan melakukan pembunuhan assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Reza itu untuk menggugah dia bahwa membuka bahwa memang Reza pernah bernikah memang iya. Ya. Tahun Usia berapa di usia berapa Bang Reza? Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada momongan? Sudah ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia menggugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Saya memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah, cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. pansos ini. Pansos yang memanfaatkan Reza. Ya, kenapa kok dia pisah ya? Nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Reza loh. Oke. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di kemudian hari. Kalau itu. Nah, kalau ini kalau si Reza, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab. Nah, kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah ya, karena ini kan harus konsultasi di sini. Ini kan saya kan membicarakan masalah rasa sakit hati saya lewat mekanisme mekanisme pengakuan yang dilakukan oleh Denada yang pertama. Terus yang kedua juga ada klarifikasi dari Riko adiknya. Nah, Riko itu kan bilang begini kan, bahwa jangan melibatkan ibu saya. Yang pertama, terus yang kedua, ibu saya itu juga sudah mengajari anak-anaknya itu memang untuk mulai bekerja, apalagi sejak SMP. Ya. Berarti eksploitasi anak lah itu. Dia melakukan secara eksplisit di situ. Terus yang ketiga, ya, ibu saya itu sudah, Reza itu di Banyuwangi tidak tinggal seperti itu. Reza itu tinggal ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini teman-teman, nanti saya bagikan semuanya videonya. Saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai. Ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Riko kalau mau macam-macam, kamu sudah keluar aja nanti sama saya. Nanti kita buktikan bahasa tubuh ini yang nggak bisa dibohongi. Ya toh, itu makanya kalau mau berbohong itu jangan begitulah. Kalau sudah memang mbakmu itu memang salah, katakan salah lah, gitu loh. Tapi selama ini ada komunikasi dari Reza sendiri ke Enrico-nya? Begini, kalau Reza enggak. Sebelum ya persoalan ini saya tarik ke persoalan hukum ya. Salah satu dasar untuk men-trigger saya untuk mengajukan gugatan itu salah satunya ya statementnya Riko. Jadi mamai itu sudah pernah telepon, ini kan sudah saya nyatakan di podcastnya Bandensu ya. Betul. Bahwa tante ini nggak bisa komunikasi dengan mbak, karena kan diblokir. Kok ada masalah begini? Nanti kalau kamu nggak diselesaikan ini nanti viral. Jawabannya Riko apa? Viralkan saja tante. Wong itu bukan pejabat kok. Jadi Riko ini, sini bang, kamu bang, sini bang, maju sama saya bang. Ini pesan saya dengan Riko ya. Jangan begitu nanti kamu kalau tak sikat menyebar kabar bohong, nanti ini anak ini sudah ditindas. Jadi sekarang saya utarakan, anak ini mulai kecil ini ya. You bukan primus inter pares ya. Yang menghendaki apa? Yang menghendaki bahwa ada moral superiority, artinya kamu menganggap moralmu lebih tinggi dari siapapun. Enggak.
anak ini main video game, saya bilang ya. Di rumahnya almarhumah Emilia Contessa dengan anaknya Kaisar yang sama-sama duduk di apa namanya tempat tidur ya. Disuruh Turun ke bawah. turun ke bawah. Reza, kamu jangan duduk di situ, duduk di bawah. Sedangkan abangnya anaknya Kaisar suruh duduk di atas. Itu dia. Itu. Nah, lanjut. Kalau Reza, untuk Enrico sendiri nanti abang akan melakukan tindakan yang menikah atau somasi atau lebih lanjutnya seperti apa? Saya tidak ingin melebar kemana-mana. Tapi kalau Riko tetap saja ngeyel di situ, ya saya hantam nanti sampean. Udah saya hantam nanti, coba sama tes saya. Saya nggak mau melebar kemana-mana, saya nggak mau menyakiti orang lain, saya nggak mau memfitnah orang lain. Bang Riko sampean minggir, jangan minggir. Reza sendiri membuka ini kan nanti mau pulang kan ke Banyuwangi atau mau menunggu sampai ibu bertemu dengan Reza untuk ya sekedar membeli Ya inginnya Reza menunggu. sampai ibu Ya. Reza, tapi udah ada komunikasi belum sama ibu setelah kemarin kan video klarifikasi udah diakuin, sampai sekarang udah komunikasi belum? Reza sendiri udah nyoba hubungin atau gimana? Nanti Reza hubungi. Udah ada Rezanya. Tapi Udah perasaan kamu ada. sendiri gimana sih waktu ngeliat akhirnya ibu kamu ngakui di media sosial? Ya alhamdulillah seneng ya Mas ya. Tapi kan Reza juga ingin bertemu. Intinya ingin bertemu aja. Kalau misalnya Berapa lama emang udah bertemu Reza, kemudian kasih kesempatan bertemu dengan Denada, apa yang pengen kamu sampaikan? Begini ya. Nah ini kebingungan saya yang paling tahu karena saya yang memang betul-betul yang merawat dia, tahu hatinya, pikirannya sudah tahu. Bukan saya melakukan dikte ya di sini ya. Tapi sebelumnya kan sudah dibahas ini apa namanya di ruang tertutup dengan saya. Loh kok begini sih Onang? Dia panggil saya Onang karena nama saya Ronald, dia mulai kecil nggak bisa, agak cadel ya manggil saya Onang. Sampai sekarang pun Onang manggil saya. Onang kok begini? Kalau teman-teman memaksa atau memang meminta mungkin kebijaksanaan dari Reza untuk mencari ibunya, ini kan satu kota ini. Saya pikir kalau dengan sosnya Denada saja, ya tahu kok Reza ini masih di Jakarta kok. Jangankan Denada, teman-teman saja tahu posisinya Reza di mana. Insya Allah kalau punya ada niat baik ya, itu makanya niat baik itu selalu saya tunggu Mbak Dena. Kenapa sampai kok nggak datang? Kan begitu. Terus yang kedua, kalau Reza itu sudah disuruh datang ke sana lagi, bukannya nggak mau. Kami ini mau datang ke jenengan itu takut tidak dibuka pintu, suruh berdiri lagi di trotoar menunggu 3 jam setengah. Itu pun sudah 2 hari berturut-turut. Jangan sampai sekarang jadi 3 hari nanti tambahan itu loh. tapi dengan gugatan 7 miliar itu masih berlaku karena sudah ada pengakuan atau gimana? Begini, kalau soal gugatan 7 miliar itu kan begini, kita kan berbicara tentang, sudah tak utarakan ya, kalau kita berbicara tentang konsep rahmat adat itu kan harus ada unsur kerugian, di mana gugatan ini kan sudah diajukan dengan adanya pengakuan salah satu petitum kan yang saya ajukan, di mana petitum yang lain itu ya termasuk apa namanya termasuk adanya ini termasuk yang kedua itu adalah permintaan maaf kepada ibu saya yang saya kejar, termasuk 7 miliar itu. Kenapa formulasi 7 miliar itu ada ya? Gugatan ini masih tidak ada pengakuan, nggak bisa kita rubah seenaknya. Ini formulasi yang sudah dijadikan sebagai prosedur tetap di pengadilan ya, yang tinggal menunggu sampai persidangan dan sampai ada putusan pengadilan. Kalau memang Denada mau menghentikan perkara ini ya sudah, datang ke sini ngobrol dengan enak ya toh, melakukan pengakuan, minta maaf, selesai. Ini kan enggak. Saya jawabnya gimana sama teman-teman ini? Reza, mungkin apa yang nanti mungkin di sini aja ya, mumpung di sini kamu mau sampaikan apa ke ibu, dan ibu juga udah jadi nenek ya, nenek Denada. Apa mau Reza sampaikan? Ya intinya ingin bertemu aja kak. Intinya itu. Terakhir ketemu kapan sih Untuk Reza, tinggal kalau boleh tahu? bareng. Terakhir ketemu kapan? Ketemu setelah itu waktu Bunda meninggal. Berapa lama? Iya, berapa lama? Enggak maksudnya kamu ketemu dengan Mbak Dena itu berapa lama? Iya begitu. Entah 10 menit lah, 1 jam ngobrol, Tes berapa nggak lama? waktunya? Nanti ini. Enggak, yang Yang terakhir, terakhir. Yang terakhir. 30 menit? Nggak sampai. Nggak sampai. Kurang lebih nggak sampai 20 menit. Tidak sampai. Itu kapan, 10 tahun menit berapa ya itu? sampai. Sampai. Tahun berapa itu Reza? Tapi ibu udah tahu
Reza udah punya? Kurang tahu kalau itu. Reza akan kalau diajak tinggal bareng mau? Mau. Kan Reza udah bilang pasti rasanya akan berbeda. Jadi Reza nggak mau. Pengen ketemu adik Aisyah. Oh iya pasti pengen. Kalau itu nggak usah ditanya lagi kak. Pasti pengen. Jadi ini pengen ketemu bertiga aja ya, Aisyah, Reza sama Ibu. Ya. Reza dan Bang Cabut ketemu akan cabut gugatan nggak sih? Sebentar ya, ini kan sudah selesai ya. ditunggu. Ya makasih ya kak ya. Ntar dulu. Reza itu sampaikan dong Ibu apa gitu. Iya. Terakhir saya Nggak bisa, udah. Ayo lanjut aja dengan saya. Udah. Bang Ronald, ini kan Abang Gimana? mungkin kalau dari Bang Andika ini kan proses hukumnya tetap berjalan di pengadilan ya Bang. Mungkin setelah adanya pengakuan ini dan segala macam ini di sananya akan seperti apa? Sidang akan tetap berjalan kah? yang pasti proses persidangan tetap berjalan. Jadi pengakuan yang dilontarkan oleh tergugat kami ini kan tidak mengubah proses hukum yang sedang terjadi saat ini. Begini saya jawab ya. Kan sudah saya katakan tadi kan bahwa konsepsi pengakuan Dinada ini orientasinya apa. Kalau orientasinya ini betul-betul ingin melakukan pengakuan yang dari seorang ibu yang memang harus membuka perasaannya, kasih sayangnya, rasa kangennya, rindu dan kepada anaknya, ketemu dong. Betul. Itu pun pengakuan itu sebagai salah satu pondasi petitum yang saya buat di gugatan, di mana gugatan saya itu yang men-trigger itu utamanya itu bukan hanya pengakuan anak. Pengakuan anak itu adalah poin yang kedua. Saya sudah mengutarakan jangan sampai framing yang saya bangun ini, oh abang mengejar 7M laan, kan begitu? Bukan. Denada itu telah melakukan penghinaan terhadap orang tua saya yang sampai saat ini pun di pengakuan itu tidak pernah mengucapkan rasa maaf, terima kasih dan sebagainya kepada orang tua saya. Tidak disebut pun namanya. Kok malah yang disebut adik-adiknya? Ini yang buat saya menjadi emosi. Adiknya salah apa memangnya? Itu loh. Ini yang salah kan orang ini Dinada ini kan salahnya kan kepada orang tua saya, ibu saya. Bang, ini kan masih teka-teki juga gitu terkait ini kan oke, Mbak Nedada sudah mengakui gitu video pengakuan ayah biologis dari Reza itu siapa sih Bang yang tercantum di akte saat itu, karena kan Abang keluarga juga. Sekarang ya ayahnya ya Dino Rusanohansa, adik kandung dari Emilia Contessa yang merawat sekarang. Kalau ayah biologis ya nantilah. Mungkin kalau pengakuan ini sudah saya nyatakan sebagai bukti yang secara ekspresif sudah nggak bisa dibantah lagi, dia sudah mengakui kan, mungkin itu juga bisa saya jadikan sebagai dasar untuk membalikan akte yang kemudian akan menjadi anaknya Dinada Tambunan kan begitu. Tapi sampai sekarang akte itu masih anaknya Dino Rusanohansa dan Rati Puspita Dewi. Ada hubungannya kah Bang dengan Reza sendiri atau Dinada sendiri, ayah yang sekarang bisa dibilang untuk mengasuh dulu gitu ya? Iya, yang mengasuh kan paman sama bibinya. Abang yang menanyakan ini maksudnya kemana? Ayah biologisnya Reza dulu. Ayah biologis. Oke. Cuman kan tadi belum mau dibuka. Ini ya statementnya Riko ya. Ini dia otaknya harus lebih pintar lagi untuk menyikapi persoalan hukum ya. Loh, itu kan kok bisa tulang saya itu tulang yang dimaksud pamannya ya. Kalau saya dengarkannya, tulang itu seharusnya kan melindungi keponakannya. Yang seharusnya bertanggung jawab kalau atas tragedi ini kan bapaknya Reza. Ya toh? Kok bisa keponakannya yang disalahkan? Ini kenapa? Riko, kamu belajar hukum dulu sebelum ngomong, itu makanya itu. Jadi semua persoalan itu nggak sama, dipikir secara rasional gitu loh. Undang-undang itu sudah jelas mengatur. Di dalam pasal ya 43 ayat 1 itu anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Itu makanya yang harus bertanggung jawab ibunya. Ini saja ibu biologisnya saja sudah nggak mengakui. Gimana caranya? Sudahlah kakakmu itu salah, kamu juga salah, sudah minta maaf aja lah. Nggak usah diperpanjang. Jadi semakin panas saya. Gitu loh. Bang, penghinaan apa sih yang pernah dilakukan Dinada terhadap ibu abang? Tadi abang bilang bentuk penghinaannya seperti apa gitu? Ibu, penghinaannya dua. Ibu saya itu datang ke Jakarta, dibukakan pintu hanya 15 cm sama satpamnya. Ibu dari mana? Saya dari Banyuwangi, keluarganya Bu Dena. Oh sebentar ya, saya klarifikasi dulu, ditelepon lah Bu Dena itu. Habis itu Papai minta ngomong sama Dinada lewat teleponnya satpamnya. Mana Mas, saya pinjam, saya tak komunikasi dengan Dinada. Diteleponlah Dinada, Den ini om ini lagi ada di luar, di depan rumahmu. Oh ya sebentar om, nanti saya carikan berkasnya.
ditunggu 1 jam nggak keluar, ditunggu 2 jam nggak keluar, ditunggu 3 jam nggak keluar. Ini di trotoar ini, nggak dipersilakan dulu masuk ke ruang tamunya. Ini orang belajar adab apa enggak ini hidupnya, gitu loh, ya kan? Ini orang tuanya loh. Ceritalah sama saya dari saya emosi, itu sehari habis itu nggak ditemui. Besoknya datang lagi, nggak ditemui lagi, ya 3 jam lagi dia. Ya karena ya mohon maaf ya, orang tua kan nelongso kan. Untuk saya kan, pulanglah ke Banyuwangi. Sebentar, saya tambahkan. Jadi konteksnya menemui di Jakarta itu bukan terkait perkara ini ya, sebelum adanya gugatan ini. Lanjut, Pak. Nah, terus ya, betul. Terus yang kedua ya, persoalan mobil itu di mana ibu saya nggak terlibat, disomasi sama adiknya, Denada yang namanya Muhammad itu dilaporkan ada indikasi penggelapan mobil. Yang katanya Denada yang katanya kuasa hukumnya sudah memenuhi beberapa kewajibannya ya terhadap anaknya, termasuk membelikan mobil. Kamu membelikan mobil yang mana? Wong ini anak disuruh nyicil sendiri kok. Itu pun atas nama Denada, apa atas nama Muhammad. Rasionya Reza ini kalau suruh kerja mencicil mobil kemudian lunas, kan mobilnya Muhammad jadinya. Gitu loh. Itu saya bingung, rasio saya juga nggak bisa mencerna di situ. Ini orang gimana sih pikirannya? Itu aja. Soal mobil tadi terjawab, tapi ada tudingan sebutan bahwa katanya Reza juga hidup enak, hidup hedon di Banyuwangi, itu seperti apa Bang? Ada klarifikasi? Gini ya, tolong juga rasionya juga jangan sampai nanti kita bisa melakukan sofisme sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh blognya Denada ya saya bilang ya. Rasionya begini. Anak ini membayar cicilan 4.200.000 kalau nggak salah, dengan nge-grab aja nggak mampu. Ikut Emilia Contessa saja gajinya 1 bulan 2,5 juta. Itu pun dia bagi untuk anaknya, Reza. Ya, itu pun nggak cukup airnya 4,5 juta itu, akhirnya mobil ini mau ditarik sama leasing. Dari mana hedonnya? Anak ini nggak punya duit, gimana hedonnya? Hedonnya gimana? Ayolah rasio. Ini nanti video itu saya kirim di mana tempat tinggalnya Reza. Terus tolong dibantu saya. Mungkin saya agak buta, nggak bisa melakukan penilaian gimana caranya Reza ini hedon. Di kamarnya itu cuma ada 1 tempat tidur. TV aja nggak ada, kulkas aja nggak ada yang katanya Riko itu ada. Gimana hedonnya itu gimana? Tolong dibantu saya. Ada pun juga dari pengacaranya Dena bahwa dibilang jadi sopir itu untuk mendidik supaya dia mandiri segala macam, ada tanggapan Bang? Ya alhamdulillah kalau memang pikiran begitu berarti almarhumah punya konsep yang positif ya untuk membesarkan Reza ya. Tapi kan sebagai cucunya kan berarti kan kalau mau ngasih uang lebih nggak masalah. Uang 2,5 juta itu kadang dibayar kadang enggak. Gitu loh. Siap. Bang, satu lagi. Kan selain kemunculan Reza, akhirnya orang bertanya-tanya siapakah papanya Reza gitu kan? Ya. Nah, Wajar. gimana tuh Bang? Sejujurnya saya juga sependapat dengan netizen mau tanya papanya siapa. Tapi in kasu karena pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 174 itu sudah menyatakan bahwa anak yang di luar nikah ini memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Potensi itu besar sekali. Tapi Reza ini mau tanya ke siapa kalau ibunya saja masih belum mengakui. Yang tahu bapaknya kan ibunya, logikanya. Mungkin next bisa tahu ibu sebetulnya bapak saya siapa sih. Sekarang siapa manusia Bang yang dilahirkan di muka bumi ini yang nggak mau tahu bapaknya Bang? Sekarang saya tanya, kecuali Maryam ya, Yesus Kristus nggak ada bapaknya itu. Ini Reza ini enggak begitu. Berarti kalau Reza belum tahu Bang. siapa? Belum tahu. Apakah ayah biologisnya? Belum tahu. keluarga besar Abang tahu abang? Belum tahu. Artinya kan kalau abang tahu, semua orang ada penggiatan bahwa kemarin juga ada nama Adi Pangestu, siapa Adi, Iya, semua segala nama macam tergulir disebut. gitu Sedikit bang dari kalangan apa gitu mungkin. Dipertegas lagi nih. Bukan. Itu saya nggak punya hak untuk menyampaikan, terkecuali Reza sendiri yang meminta di kemudian hari setelah dia mendapat pengakuan dari ibunya. Secara norma dan kaidah hukum agama saya sebagai orang Islam, saya kan nggak boleh nanti melakukan fitnah mana tahu salah. Saya mau kok. Saya ingin sebetulnya, harusnya kan secara undang-undang kan sudah dilindungi anak ini kan siapa bapaknya. Bisa jadi bapaknya pun yang nggak tahu itu kemudian tahu kalau itu anaknya Reza, bisa jadi juga akan bertanggung jawab. Harapan saya kan begitu kan, karena kasihan kan anak ini kan. Tapi dari kalangan entertainer juga kan Bang? Nggak kurang tahu itu. Yaitu ini kan kecerdasan teman-teman wartawan untuk membedah ya, gitu loh, untuk menjebol pagar yang sudah saya kunci ini kan ini
kalau itu saya takut nanti itu memfitnah orang. Betul. Itu Tapi makanya. mungkin bapaknya ada menghubungi bang setelah ramai-ramai kasus ini, ayah biologisnya Reza mencoba menghubungi keluarga. Nggak ada. Tapi ya insya Allah mungkin bapaknya juga nggak sadar nanti, terkecuali nanti kalau semuanya nantinya akan diminta dan oleh Reza setelah ketemu dengan ibunya ya, mungkin juga nggak akan masalah, mungkin bapaknya akan datang. Insya Allah tidak semua orang itu tidak bertanggung jawab. Karena saya selalu husnudzon sama Sang Hak, insya Allah tidak semua orang itu tega melakukan seperti Denada lah, kan gitu kan? Abang kan tahu bapaknya siapa, tapi abang nggak tahu nggak Reza kalau bapakmu si A. Enggak. Kenapa mungkin bang alasannya? Alasannya apa? Mamae saja yang membesarkan Reza saja nggak pernah memberitahu kalau Denada dari ibunya. Karena mama itu bilang, mungkin siapa yang ngomong? Kamu ini lahir dari kandungannya mama, bukan Mbak Dena, mama. Nah, ya nanti kalau saya kasih tahu, nanti kalau ternyata informasinya salah, kan yang melakukan kan Denada, bukan saya. Ya kan, di mana dilakukan hubungan itu kan saya kan nggak tahu. Takut salah saya, tapi ketika itu saya juga dapat info karena Reza ini datang ke Banyuwangi masih belum diserahkan itu tahun 2002. Saya pacaran dengan istri saya itu, anaknya mertua saya ini 2001. Jadi saya sudah ada di sana sebelum Reza itu diserahkan. Ketika Reza diserahkan, informasi yang masih sedikit asumsi ya, presumpsio itu namanya ya, itu masih nggak bisa saya buktikan kebenarannya. Ya nyampe yang saya serap itu. Kalau saya sampaikan kepada wartawan nanti takutnya nanti salah semua tambahan gitu loh. Belum valid. Bang, tapi ayahnya masih hidup kan? Jawab bang, kasihan bang. Jawab. Ya enggak apa-apa, nanti kalau tanya ayahnya masih hidup apa enggak, nanti sekalian juga nanti ditindaklanjuti sama pertanyaan alamatnya di mana bang. Gimana bang, masih ada kan ayahnya? Saya nggak tahu, saya nggak monitoring itu. Di mana bang? Jakarta, Indonesia, Ya, Australia. sekaligus alamatnya nanti ya saya berikan Saya DM nanti ya, Tertutup DM. saja ya, tertutup saja ya. Nanti saya tulis alamatnya ya. Biar enak aja nanti. Cukup. Oke. Dari kalangan artis kan bang? Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih ya. Makasih bang. Terima kasih. Rik, tolong Rik. Tolong kasih bang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini masih Bang duduk lagi bang. Hah? Iya dong. Ya, bentar. Sorry ya guys. Berdua ya? Berdua bang. Saya Bapak. Ini Bang Andika. Pengacara. Ini mohon maaf. Pengacara Reza. Saya ini terlalu banyak ngomong ya. Kadang-kadang ini teman saya ini yang bagian nanti tarung di pengadilan. Karena kalau soal fakta real, dia kan nggak ikut gendong Reza kan. Itu makanya Bang, sebagai kerabat mereka perempuan. Gua ambil Rik. Tapi banyak yang bilang itu banyak yang bilang itu banyak yang bilang itu tidak murni. Abang sendiri seperti apa pas melihat pengakuan ini? ya itu saya tuh kan bukan orang IT ya. Bukan kapasitas saya untuk melakukan penilaian terkait dengan kebenaran informasi itu. Makanya kalau memang betul-betul konsep pengakuan yang memang sudah dilakukan oleh Mbak Dena itu kan seyogyanya ditindaklanjuti sama pertemuan face by face. Mbak Dena saya masih di Jakarta loh. Ini pesan Mbak Dena. Mbak Dena jangan terlalu berangan-angan bahwa akan terjadi peperangan bla bla bla, enggak kok. Kita ini semuanya akan memaafkan. Yang saya sesalkan jangan sampai berkepanjangan. Sekasian sampean nanti saya, apalagi sampean kalau menggunakan kacamata framing untuk melakukan klarifikasi dan pengakuan model begitu. Saya sikapi berarti sampean mau menantang saya untuk melakukan sampai proses pembuktian di persidangan. Kalau sampai pembuktian di persidangan banyak nanti hal-hal nanti yang nggak perlu saya ungkap di sini menjadi terungkap. Dan itu nanti akan berpotensi nanti akan membuka aib ya, apalagi nanti kalau melibatkan almarhumah ibunya. Saya pikir kita nanti akan sama-sama dosanya. Di dalam pengakuan Mbak Dena juga dibilang katanya dia pada waktu itu ada sedikit gangguan mentalnya. Dia tidak mau Reza mendengar itu Reza sendiri seperti apa? Reza ini kan juga bukan orang yang bego ya.
dengan alasan-alasan yang saya pikir alasan-alasan itu kan sifatnya kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke lah, saya terima lah jenengan ada gangguan mental lah, ya. Masa gangguan mental itu sampai derita sampai 24 tahun kan begitu kan logikanya kan. Masa sampai 24 tahun loh gangguan mental itu? Mungkin kalau 2 tahun, 3 iyalah, tahun keempat temen nggak kangen, nggak rindu tak. Ini anak luar biasa loh, hatinya baik, ya, wajahnya juga nggak jelek, apalagi kayak mirip dengan sampean, sehingga untungnya alhamdulillah ya nggak perlu dengan tes DNA ya, karena sebenarnya orang luar aja sudah bisa menilai. Nah itu, dan yang paling penting ini juga punya perasaan bagaimana. Jadi mungkin ya ingin kangen dengan sampean. Sampean kalau sampai mengambil langkah-langkah yang kemudian sampean melakukan perhitungan terkait dengan apa kepentingan karirnya sampean di belakang, kepentingan dengan menang apa tidaknya di pengadilan, entah dapat advice dari siapa lah, entah dari siapapun ya saya nggak tahu ya. Tolonglah sampean yang lebih bijak yang bisa menilai saya pikir. Semua kalau saya penilaian saya dan ucapan saya ini saya serahkan sepenuhnya itu dalam konsep la haula wala quwata illa billah. Saya sebelum kesini saya nggak pernah membuat framing kepada otak-otak saya, ya, mendoktrinasi bahwa saya harus ngomong begitu. Enggak, saya ngomong apa adanya. Itu makanya saya nggak mungkin menang karena saya ini ngomong apa adanya. Itu makanya. Tapi rasa sempat nangis Pak pas dia buka Instagram dan Ya iyalah. Iyalah, sedih banget. Ya. Bukan nangis ya. Sorry saya nggak akan melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan nangis. Tapi ya kecewa. Nang kok langsung dia kan waktu itu kan nggak satu mobil dengan saya. Langsung telepon dari WA saya, Nang kok begini, Nang begini piye nih, saya pun nggak tahu, dikirim lah. Loh kok begini badannya, karena pada waktu itu kan saya kan habis syuting ya di pagi-pagi Ambiar ya. Memang saya melakukan persuasi kepada salah satu sahabatnya Mbak Dina itu, namanya Kakak Karen ya. Iya, yang sama-sama sidang itu, saya pikir beliau kan juga orang bijak ya, menyampaikan sudah harus ketemu daripada nanti berkelanjutan. Saya bilang ke Karen, Kak ini nanti kalau ini sampai berkelanjutan sampai putusan pengadilan, saya yakin 95% saya pasti menang. Sampai hancur Mbak Dina. Saya nggak berharap begitu. Sejauh ini Dina tidak ada membuka komunikasi, ini sudah lewat 2 hari. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Lewat 2 hari apa? Sehari. Oh sehari, tidak ada sehari dari kemarin, ya dari kemarin tidak ada. Ya nggak tahu lagi ya, kalau saya selalu husnudon sama sangha, Bismillahirrahmanirrahim, semoga saja mungkin besok tak datang, mungkin nanti malam datang, saya kan nggak tahu. Tetapi besar harapan sama saya harus datang. Kalau pengakuan itu bab kedua. Kalau sampean pengen selesai urusannya sama dengan saya, bab pertama harus sampean penuhi dulu. Sampean harus minta maaf pada orang tua saya. Itu aja. Terlepas dari sampean rasa malu, ego itu adalah kesenangan. Allah jangan maha pemaaf kok, masa kita nggak mau memaafkan toh. Tapi bagaimana caranya sampean untuk meminta maaf itu kan yang penting. Kalau caranya sampean sama dengan melakukan pengakuan seperti mana yang sampean lakukan di medsos, ya mohon maaf ini ya, gitu loh. Tapi sudah ada keluar pengakuan, berarti orang juga sudah mencari-cari nih, siapa sih yang biologis Reza? Kembali lagi, kan itu yang harus menjadi pertanyaan. Reza, sebenarnya sudah tahu sih. Besar masih belum tahu. Keluarga besar. Belum tahu. Ini kan sebetulnya kan begini. Di dalam 24 tahun ini yang ingin saya sampaikan ya kepada Dinada itu ya. Reza ini mungkin ingin menceritakan bagaimana dia besar ya. Yang ingin itu loh ya. Ini saya agak sedikit berkaca-kaca nantinya kalau saya ceritakan itu untuk mengenai Reza itu ya. Jadi Reza itu, ini loh Bu, saya ini besar seperti ini. Pernah didolimi secara psikis ya oleh orang-orang dekat yang saya nggak mau lagi sebutkan namanya nanti biar nggak jadi aib lagi ya. Didiskriminasi, ya nggak dianggap manusia, nggak dianggap saudara, bahkan nggak dianggap cucunya semuanya. Gitu loh. Reza dibesarkan seperti ini gitu. Mungkin Reza itu mau menyampaikan seperti itu. Nah terus Reza itu juga ingin bertanya ya, kenapa kok nggak mau sama Reza? Kan begitu. Jadi Reza itu selain kepada orang tua itu yang membedakan sama dengan saya. Gitu. Sebenarnya saya tahu, makanya kalau ada orang yang mau nyerang atau menghardik Reza itu kan saya agak sedikit langsung geram ya. Makanya itu aja. Tapi dibalik itu juga kan adanya juga ada yang masalah satu tular, ada muncul lagi Ya, masalah ini. tapi inget ya, itu anaknya siapa coba lihat namanya?
Jadi namanya anaknya Resa itu ya ada Rosanunya. Namanya siapa? Saya lupa Aldan di Rosanu lah. Resa namanya siapa? Al Resa Rosanu. Jadi tidak pernah dia tidak mengakui. Nikah siri atau nikah secara Nikah siri. berapa lama? Lama, ya berapa lama? Lama, cuma dalam pernikahan itu biasa itu makanya kalau nanti itu istrinya itu kan nggak mau lagi menarik persoalan ini ke dilibatkan ya persoalan ini ya. Ya sudah makanya kemarin kita kan ngomong ya sudah nggak usah kan gitu kan. Tapi ternyata dia muncul dan memberikan keterangan. Oh ini anak ini mau cari pansus ini. Padahal cikal bakal persoalan itu, ini mungkin saya akan diserang nanti, tapi saya akan siap ini nanti ya. Di Indonesia ini kan yang boleh kan poligami kan, tidak boleh polyandry kan, itu aja udah. Berarti ada masalah personal. Enggak, saya hanya membuat statement itu. Tapi nanti kalau ada yang maksa sampai cari-cari masalah dengan Resa, karena Resa ini sudah bertanggung jawab, Resa setiap hari ketemu kok dengan anaknya kok. Ngasih nafkah juga. Iya, makanya kalau mau cari panggung hati-hati, you mati sendiri nanti. Ini kakaknya Resa ini karena memang selalu berpijak kepada kebenaran, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, semuanya akan sebanten. Gitu loh. Ayolah yang benar, itu jangan digeser. Ya, cukup ya. Cukup soal itu. Berarti terakhir berarti